Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathah, NIM 191401049 dari Lab Komputer, Grafik dan Visual 1. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dari UAS saya, yaitu tentang meja 3 dimensi, meja sederhana. Dengan asisten laboratoriumnya yaitu Kak Anissa Muhri. Baiklah, langsung saja ke penjelasan programnya. Yang pertama saya akan coba langsung jalankan. Baiklah, jadi ini tampilan objek ujian akhir semester saya, itu tentang meja. Jadi pada programnya yang pertama itu dibuat glut.h, yang mana berfungsi untuk mengincludekan library dari Free-Glut. Lalu ada variabel float angle x sama dengan 0 dan float angle y sama dengan 0. Jadi fungsi variabel ini yaitu untuk menyimpan nilai rotasi pada transformasi meja ini nanti, yaitu transformasi rotate. Lalu ada variabel fx sama dengan 0,5, fy sama dengan 5, dan fz sama dengan 10,5. Lalu ada variabel float tx sama dengan 0,5, ty sama dengan 0, dan tz sama dengan 0. Jadi variabel fx, fy, fz, tx, ty, dan tz ini nantinya saya gunakan untuk fungsi glut.add, yang mana untuk seperti kameranya untuk view dari meja ini, yang mana fy, fx, fy, dan fz itu akan menjadi koordinat posisi yang memandang ya. Dan tx, ty, dan tz ialah arah atau tujuan dari pandangan kameranya tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada render 3D. Jadi dalam point init rendering ini dia di sini untuk mengaktifkan fungsi-fungsi yang ada pada Free-Glut, itu pertama ada GL Depth Test, yaitu untuk efek 3D-nya. Yang kedua itu ada GL Color Material, yaitu untuk mewarnai objek. Lalu ada GL Lightning, GL Light 0, dan GL Light 1 untuk pencahayaan. Lalu GL Enable, GL Normalis, jujur saya kurang paham juga. Oh iya, sebelumnya saya mau kasih tahu tentang project ini. Mungkin saya ada dapat sedikit referensi juga dari internet untuk membuat objek ini. Nah jujur saya masih belum terlalu paham tentang transformasi 3 dimensi. Lalu ada GL Set Model, yaitu untuk membuat bayangan yang smooth. Lalu masuk ke Void Display. Di sini ada glut.add, yang mana untuk membuat view kameranya, yang mana fx, fy, dan fz untuk parameter kita melihatnya dari mana, tx, ty, dan tz kita melihatnya ke arah mana. Dan ini 0, 1, dan 0 itu art vector. Lalu ada GL Rotate, ada dua GL Rotate, yang mana berfungsi ini untuk merotasi ke atas dan ke bawah atau sumbu X-nya.
dan merotasi ke kanan dan ke kiri atau sembunyi. Yang nanti untuk rotasinya bisa dijalankan melalui fungsi keyboard. Lalu ada sini pewarnaan pada preload yaitu GL Color 3F yang mana parameternya 1.0F, 1.0F, dan 0.0F. Yang mana di sini yang warna rednya itu diberi value 1 dan greennya diberi value 1, maka dia akan membuat warna kuning. Lalu ada GL Begin, lalu dalam parameternya GL Quartz, yang mana ini kita memanggil fungsi untuk membuat objek segi 4. Lalu pada yang selanjutnya saya membuat penentuan titik koordinatnya. Yang pertama itu untuk depan mejanya, yaitu yang sisi ini. Lalu yang sebelah kanan mejanya untuk sisi yang sebelah kanan ini. Untuk sisi yang sebelah kanan ini. Lalu yang belakang meja untuk yang belakang. Yang kiri meja untuk yang sisi sebelah sini. Lalu ada pun atas meja yang ini dan bawah meja yang di sebelah bawahnya, yang ini. Lalu lanjut ke kaki kanan depan meja. Jadi selanjutnya saya membuat kaki kanan yang ini, yang bagian depan. Lalu ini ada yang bagian depan, ini bagian sisi yang depannya. Lalu bagian belakang sisi yang belakang. Bagian kanan yang sisi sebelah kanannya. Dan bagian kiri sisi sebelah kirinya yang ini. Lalu lanjut ke kaki kiri depan meja, yaitu yang ini. Sama seperti kaki yang kanan yang tadinya. Itu yang pertama itu bagian depan, lalu bagian belakangnya, bagian kanannya, dan bagian kirinya. Lalu kaki kanan belakang meja, yaitu yang ini. Sama seperti yang lainnya, itu yang pertama itu bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, terus bagian kirinya. Dan yang dilanjutkan yaitu kaki kiri belakang meja, yaitu yang ini. Sama seperti kaki-kaki yang lainnya, bagian depan, bagian belakang, bagian kanan, dan bagian kiri. Nah, setelah semua kaki dari meja tersebut dibuat dan atas mejanya dibuat, lalu di sini ada GLN, yang artinya bahwasanya kita mengakhiri dari GL Begin, GL Quartz tadi. Lalu ada GL Swap Buffer. Lalu di sini ada Void Special Key, yang mana ini untuk menampung event-event yang ada pada special key. Yaitu yang pertama itu ada blur di page up, itu nilai TZ-nya dikurangin 0,5. Lalu tombol page down, TZ-nya ditambah 5. Lalu tombol panah kanan, TX-nya ditambah 0,5. Tombol panah kiri, TX-nya dikurang 0,5. Tombol panah atas, TJ-nya ditambah 0,5. Dan tombol bawah, TY-nya dikurang 0,5. Lalu di sini ada fungsi Glued Post Redisplay, yaitu untuk merender ulang objek ketika fungsi special key ini kita jalankan. Jadi seolah-olah objeknya itu akan bergerak. Lalu ada fungsi keyboard, yaitu ada
ketika menekan tombol W, maka FY-nya dikurang 0,5. Apabila menekan tombol S, maka FY-nya ditambah 0,5. Apabila menekan tombol A, maka Fx ditambah 0,5. Apabila menekan D, Fx dikurang 0,5. O, maka Fz dikurang 0,5. L, Fz ditambah 0,5. Lalu untuk tombol Z, yaitu untuk merotasi meja ini ke atas, yaitu angle X-nya ditambah 1. Lalu X, tombol X untuk merotasi ke bawah, yaitu angle X-nya dikurang 1. Lalu tombol C, yaitu rotasi ke arah kiri, angle Y-nya ditambah 1. Dan tombol V, yaitu rotasi ke arah kanan, dan yaitu angle Y-nya dikurang 1. Lalu ada Glide Post Redisplay, yaitu untuk merender ulang ketika ada function ini dijalankan. Lalu ada integer main, yaitu ini merupakan program utamanya. Glide init, argv ini untuk inisialisasi glide-nya. Lalu glide init display mode untuk mode display-nya. Lalu ada glide init Windows position. Jadi ini untuk menentukan posisi dari jendela program ini ketika dijalankan. Lalu ada glide init Windows size, yaitu 600,600, yaitu untuk mengatur ukuran dari jendela program yang ini. Lalu glide create window, lalu dalam parameternya ada project UASKGV, yaitu untuk membuat jendela ini dan memberi judul jendelanya itu project UASKGV. Lalu ada ini pemanggilan fungsi init rendering, yaitu untuk memanggil inisialisasi 3 dimensi tadi. Lalu di sini ada fungsi-fungsi handler. Yang pertama ada glide display func dan parameternya display, yang mana function display yang ini itu untuk merender objeknya. Lalu ini receive func, lalu ada keyboard func untuk menampung tombol event-event pada tombol keyboard, dan glide special func untuk menampung event-event pada special key. Lalu glide main loop. Mungkin itu saja untuk codingan programnya. Coba ke preview di objeknya. Jadi inilah objek saya, itu untuk meja 3 dimensi. Jadi pada objek ini terdapat fungsi glue look at, yaitu untuk view kameranya. Lalu ada transformasi rotasi. Nah, untuk yang pertama itu fungsi glue look at-nya itu pertama ada tombol, yaitu untuk dari arah dari mana kita mau memandangnya, itu ada tombol W, A, S, D, O, dan L. Seperti ini. Dan untuk mengatur arah yang kita pandang itu bisa menggunakan tombol atas, kiri, kanan, dan bawah. Lalu page up dan page down. Seperti ini. Lalu pada objek ini saya juga membuat transformasi rotasi, yaitu transformasi rotasi pada sumbu X dan pada sumbu Y. Untuk rotasi pada sumbu X saya menggunakan tombol Z dan X ini. Dan untuk rotasi pada sumbu Y saya menggunakan tombol C dan V. Terlihat di sini terdapat pencahayaan pada meja ini tersebut, karena tadi sebelumnya kita mengenable GL Lightning, itu pencahayaannya. Mungkin
Itu saja yang saya jelaskan dari buat saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan di video ini ataupun dari tutur kata saya. Baiklah, saya akhiri video ini. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.